Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El-Laila Official. Ada kabar dari dalam negeri yang hari ini sedang panas diperbincangkan. Coba sahabat semua bayangkan, kalau dulu berangkat umroh harus lewat travel, ikut rombongan, dan nunggu jadwal panjang, sekarang cukup buka aplikasi, isi data, bayar tiket, dan langsung berangkat sendiri. Nggak perlu biro, nggak perlu pendaftaran rumit. Sederhana sekali. Nah, inilah yang lagi bikin Indonesia panas hari ini. Tapi sahabat semua, di balik kemudahan itu muncul pertanyaan besar. Apakah ini langkah maju untuk umat atau justru tantangan baru buat sistem ibadah kita di Indonesia? Kita bahas tuntas di El-Laila Official. Tempat kita melihat setiap perubahan dengan jernih, tapi tetap mendalam. Klik subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan pembahasan penting soal haji dan umroh digital yang sedang mengubah arah dunia Islam. Sahabat semuanya, baru-baru ini pemerintah Indonesia resmi melegalkan umroh mandiri dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Artinya, jamaah kini bisa mengurus perjalanannya sendiri, tanpa harus lewat penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) atau Biro Travel. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan perkembangan zaman, karena Arab Saudi sendiri telah membuka sistem digital penuh lewat aplikasi Nusuk, yang memungkinkan siapapun dari seluruh dunia mengurus visa, hotel, dan layanan ibadah secara mandiri. Lalu, apa tujuannya? Secara ideal, legalisasi umroh mandiri punya beberapa tujuan positif. Pertama, memberi kebebasan dan kemudahan bagi jamaah yang ingin beribadah tanpa perantara. Kedua, menghindari praktik penipuan dan keberangkatan ilegal yang selama ini rawan masalah. Dan yang ketiga, menyesuaikan sistem nasional dengan standar internasional baru yang sudah diterapkan Saudi. Jadi, dari sisi regulasi, ini sebenarnya langkah adaptif. Indonesia berusaha tidak tertinggal dalam transformasi digital ibadah global. Lalu, apa dampaknya bagi travel dan industri lokal? Sahabat semua, setiap perubahan besar pasti ada konsekuensinya. Legalitas umroh mandiri membuat sebagian pelaku travel merasa terancam. Mereka khawatir jamaah yang berangkat tanpa bimbingan akan kesulitan di tanah suci, atau justru rawan tertipu oleh layanan digital yang tidak jelas sumbernya. Namun di sisi lain, ada peluang baru. Biro perjalanan bisa bertransformasi dari sekadar penjual paket umroh menjadi konsultan layanan ibadah, digital assistant, dan penyedia bimbingan profesional. Artinya, bisnis tetap bisa berjalan, asal mau beradaptasi dengan era baru. Kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari program besar Saudi Vision 2030. Kerajaan Saudi menargetkan peningkatan jamaah umroh hingga 150 juta orang per tahun dengan sistem digital penuh. Mereka ingin semua layanan dari visa, transportasi, hingga akomodasi terintegrasi secara online. Dan inilah yang akhirnya mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk membuka opsi umroh mandiri. Karena cepat atau lambat, sistem digital Saudi akan menjadi standar global bagi semua jemaah dunia. Dari sisi jamaah, manfaatnya jelas. Lebih fleksibel, bisa berangkat kapanpun tanpa menunggu musim tertentu. Biaya bisa lebih hemat karena tidak terikat paket biro. Semua bisa diatur sesuai kemampuan dan kebutuhan pribadi. Tapi, risiko juga tetap ada. Jemaah harus paham sistem visa digital dan platform resmi. Tidak semua bisa mengatur logistik perjalanan dengan aman. Dan tanpa pendamping, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Jadi kuncinya bukan hanya kebebasan, tapi juga literasi dan kesiapan jamaah dalam menghadapi sistem baru ini. Sahabat semuanya, bagi kami, legalisasi umroh mandiri ini adalah tonggak perubahan besar dalam sejarah peribadahan umat Islam Indonesia. Perubahannya memang besar, tapi tidak harus menakutkan.
Yang penting adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat membangun sistem pendampingan dan edukasi jamaah agar tidak tersesat di tengah arus digitalisasi ini. Karena ibadah tidak boleh sekadar mudah dan murah, tapi juga harus aman, tertib, dan bernilai spiritual tinggi. Inilah PR besar ke depan, memastikan kemudahan tidak menghilangkan makna. Sahabat semua, setiap perubahan memang menimbulkan rasa khawatir. Tapi kadang, di balik perubahan besar, justru ada peluang untuk berbenah. Umroh mandiri mungkin membuat sistem lama goyah, tapi juga membuka kesempatan bagi umat untuk lebih mandiri, melek teknologi, dan bertanggung jawab atas ibadahnya sendiri. Yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi. Pemerintah, travel, dan jamaah berjalan seirama, supaya kemajuan digital tetap membawa keberkahan, bukan kebingungan. Sahabat semua, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, biar sahabat semua tidak ketinggalan bahasan-bahasan penting seputar haji, umroh, dan arah baru ibadah dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.